Dan bagi kita orang-orang beriman, tentu dengan perkataan daripada paman Nabi SAW sendiri ini itu tidak dianggap, karena dilakukan dalam keadaan mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam limpahan karunia, rezeki dan hidayahnya. Pada saat ada kesempatan ini, kembali kita akan membahas tentang tudingan, tuduhan, penyesatan, dan kesalahan Christian Prince dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang kesalahan Christian Prince mengambil kesimpulan, di mana ia mengambil kesimpulan dari orang mabuk. Ini di dalam bukunya disebutkan bahwa ia menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai anak adopsi. Di dalam bukunya Allahu Khairul Makirin, Deception of Allah. Allah sebaik-baik pembuat makar. Ia mengutip hadis dari Sahih Al-Bukhari 2202 Sahih Al-Bukhari. Hadisnya ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, aku memiliki anak unta yang bagus bersama Rasulullah SAW dari harta ghanimah perang Badar. Dia berkata, Nabi SAW memberiku lagi anak unta yang lain. Suatu hari aku ikat dua anak unta itu di depan pintu rumah seorang kaum Ansor saat aku hendak mencari rerumputan untuk kedua unta tersebut. Bersamaku ada seorang tukang emas dari suku Kainuka yang kepadanya aku meminta tolong untuk walimah Fatimah. Dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang dia minum di rumah itu, ketika itu dia bersama seorang budak penyanyi yang bersyair. Siapakah yang kuat untuk menghadapi anak unta ini? Maka Hamzah tampil dengan menghunus pedang, lalu memotong punuk kedua anak unta itu, lalu membelah perutnya dan mengambil hatinya. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Syihab, apakah dipotong dari punuknya? Dia berkata, dia telah memotong punuknya dan membawanya. Berkata Ibnu Syihab, berkata Ali radhiyallahu anhu, maka aku melihat suatu penglihatan yang mengerikan. Lalu aku temui Nabi Muhammad SAW yang saat itu bersama beliau ada Zaid bin Harisah. Maka aku kabarkan kejadian tadi, maka beliau keluar bersama Zaid dan aku pun turut serta. Lalu beliau menemui Hamzah dan beliau marah kepadanya. Hamzah membuka matanya dan berkata, tidaklah kalian selain budak-budak orang tuaku. Maka Rasulullah SAW kembali ke belakang hingga meninggalkan mereka. Kejadian ini sebelum diharamkannya khamar.
Dari hadis ini Christian Prince menuduh bahwa Nabi SAW anak adopsi. Ini judul subbabnya. Dan dia dari hadis ini menyimpulkan, karena ketika Nabi SAW mendatangi Hamzah dan memarahi beliau, maka ketika Hamzah membuka matanya dan ia berkata, hal antum illa abidun lil abai, tidaklah kalian selain budak-budak orang tuaku. Ini perkataan yang digarisbawahi oleh Christian Prince, dan dia melantarkan tudingannya. Ada setidaknya 7 yang dilontarkannya. Yang pertama, kenapa paman dari Nabi Muhammad perlu berbohong seperti itu, kecuali itu betul. Yang kedua, kenapa Muhammad itu undur bahkan tanpa berbicara sepatah kata pun. Yang ketiga, kata-kata yang dilontarkan Hamzah menunjukkan status Muhammad yang tidak bisa menjawab dan melawan balik. Keempat, kemungkinan Muhammad khawatir bahwa ia membalas ucapan Hamzah, maka Hamzah mengeluarkan perkataan yang lain yang tidak mau didengar oleh Muhammad. Dan banyak. Ada 3 lagi tudingan yang lainnya. Dan untuk fokus pada pembahasan ini, kita batasi aja pada 3 yang pertama, udah cukup mewakili daripada kesemuanya. Kenapa? Christian Prince menyebut bahwa paman Nabi SAW tidak berbohong dengan ucapannya. Nabi mundur tanpa melantarkan ucapan sepatah kata pun. Dari sini aja udah bisa kita mengambil kesimpulan bahwa ia katanya yang berpikir logis melancarkan tuduhan-tuduhan itu, kalimat ini yang dijadikannya sebagai pegangannya. Memang tipikal daripada orang yang membenci Islam, membenci Al-Quran, Nabi SAW. Tentu ini menjadi sasaran tembaknya. Ia ambil sepotong dari perkataan ini, langsung ia goreng, ini yang langsung diserangnya. Namun bagi kita orang beriman, tentu aneh jika membaca hadis yang begini cukup panjang, namun yang diambil hanya potongan itu. Christian Prince tidak menyadari kesalahannya, bahwa dengan membaca hadis hanya mengambil poin perkataan Hamzah paman Nabi SAW ini saja, itu menjadikan bias. Dia tidak menyadari kondisi Hamzah paman Nabi SAW itu dalam keadaan apa. Christian Prince tidak menyadari kesalahannya bahwa ia mengambil kesimpulan dari ucapan orang yang sedang mabuk. Ini yang tidak disadarinya. Dari mana kita bisa melihat bahwa paman Nabi SAW tersebut dalam keadaan mabuk? Setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, kejadian ini setelah perang Badar, dan beliau termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Yang kedua, kondisi Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi SAW ini setelah minum
dan dalam keadaan mabuk. Ini dapat dilihat dari perkataan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib yang dia minum di rumah itu, ketika itu dia bersama seorang budak penyanyi yang bersyair. Siapakah yang kuat untuk menghadapi anak unta ini? Maka Hamzah tampil dengan menghudus pedangnya, memotong punuk kedua unta itu, lalu membelah perutnya dan mengambil hatinya. Dengan pancingan perkataan syair seorang budak penyanyi saja, beliau langsung menghunuskan pedangnya, memotong kedua punuknya, membelah perutnya dan mengambil hatinya. Dan kita tahu bagaimana daripada akhlak daripada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menggambarkan bagaimana kekejian yang terjadi ini di luar daripada kesadaran beliau. Beliau tidak dalam keadaan sadar, beliau dalam keadaan mabuk karena minuman. Jadi bukan hanya berbohong paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan itu. Bahkan beliau tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Dan di ujung hadis sendiri itu disebutkan, faraja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqahkiru hatta haraja anhum wa zalika qabla tahrimil khamr. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke belakang hingga meninggalkan mereka. Kejadian ini sebelum khamar itu diharamkan. Jadi kejadiannya ini sebelum khamar. Dan begitu mendengar ucapan paman beliau langsung meninggalkannya. Beliau menyadari bahwa paman beliau dalam keadaan mabuk, tentu perkataan dan ucapannya itu juga tidak dianggap. Karena dalam Islam perkataan orang mabuk itu tidak dianggap, tidak berlaku. Disebutkan di surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhallazina amanu la ta'rabus salata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi orang yang mabuk itu nggak mengerti dia dengan apa yang diucapkannya. Otomatis perkataan orang-orang mabuk itu tidak dianggap. Bagaimana mungkin seorang CP yang katanya Kristiani mengambil perkataan dari orang-orang mabuk, padahal dalam Alkitab mereka sendiri disebutkan bahwa mabuk itu sendiri suatu yang haram, suatu yang dilarang. Jelas di Alkitab mereka juga disebutkan bahwa minum anggur, minuman yang memabukkan, itu adalah suatu yang haram. Dan orang-orang yang pemabuk, termasuk orang yang kikir, penipu, pencuri, itu nggak akan dapat bagian nanti di hari akhir. Itu di Alkitab disebutkan. Jadi sungguh suatu perbuatan yang berlebihan, melampaui batas, dan kesalahan yang besar ketika ia menjadikan kesimpulannya berdasarkan ucapan orang mabuk. Dan bagi kita orang-orang beriman,
tentu dengan perkataan daripada paman Nabi SAW sendiri ini itu tidak dianggap, karena dilakukan dalam keadaan mabuk. Dan kejadian ini sebelum khamar diharamkan, artinya masih khamar pada saat itu masih boleh, masih belum ada larangan untuk khamar, belum datang ayat, belum datang wahyu yang mengharamkan khamar. Jadi tidak boleh kita mencela para sahabat Nabi SAW. Di samping itu juga memang beliau termasuk ahli perang Badar, di mana orang-orang yang ikut perang Badar termasuk dosanya sudah diampunkan dan telah diampunkan. Dan juga bahwa Nabi SAW melarang kita untuk mencela para sahabat. Makanya hati-hati ketika kita mencela para sahabat. Nabi SAW menyebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3397, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebanyak bukit Uhud, tidak akan tidak akan sampai satu timbangan pahala dari seorang pun dari mereka, juga tidak sampai setengahnya. Bayangkan, meskipun impak emas kita itu sebanyak bukit Uhud tidak akan menyamai, bahkan setengahnya pun tidak. Oleh karena itu, hati-hati kita untuk mencela sahabat Nabi. Ini dalam arti mengikat ketika kita membaca hadis, ketika ada sesuatu yang kira-kira batil, pahami lagi hadis itu, itelah lagi hadis itu. Jangan sampai kita mencela para sahabat. Dan artinya ini juga mengikat ketika ada hadis yang batil, yang tercela, ini menjadi peringatan bagi kita. Perhatikan lagi sanadnya, perhatikan lagi periwayatnya, bagaimana tanggapan para ulama hadis terhadap hadis yang disampaikan. Mungkin ini bisa menjadi pengingat bahwa kita ketika orang-orang yang melakukan penistaan terhadap Islam, yang menyakiti Islam, yang menyerang Islam dengan memanfaatkan hadis-hadis itu pun sepotong-sepotong, hati-hati kita. Pahami hadis itu lagi dengan sepenuhnya, pahami hadis-hadis yang berkaitan, pahami juga ayat-ayat yang berkaitan, sehingga menjadi suatu kesimpulan yang valid, tidak hanya sepotong-potong. Hati-hati menggunakan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.